Hidupmu itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. 1 Korintus 6, mari baca firman Tuhan sama-sama. Ayat 19, 3, 2, 1. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kamu harus ngerti bahwa hidupmu bukan milik kamu lagi, kata firman Tuhan. Hidupmu itu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Anda harus bilang ini sama-sama saya. Tubuh ini milik Allah. 3, 2, 1. Hidup saya adalah milik Allah. 3, 2, 1. Banyak orang yang gak setia dan tidak bertanggung jawab dengan hidup yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Banyak orang nyanyiin hidupnya. Mereka hidup sembarangan sesuka hati. Hanya muas-muasin hawa nafsu. Ngikutin keinginan daging. Makan sembarangan, gak peduli kesehatan. Yesus bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Orang cari duit. Tapi kemudian gak bisa nikmatin. Sebuah ironi dalam hidup manusia adalah ini. Seumur hidup kita ngejar harta. Tapi kemudian harta yang membinasakan kita. Pengkhotbah 7 ayat 2. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Waktu Anda di rumah duka, yang paling penting tuh jangan lihat kacangnya. Jangan cari buburnya, siomainya, pastelnya, donatnya. Yang Anda harus perhatikan, kata firman Tuhan, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya adalah apa? Ujung dari hidup semua orang adalah kematian. Anda mau hidup dalam kebenaran, Anda tidak hidup dalam kebenaran, ujung hidupmu adalah kematian. Tua maupun muda, kita semua akan menghadapi hari kematian. Kita harus sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menahan kematian ketika hari itu datang. Karena itu kita harus mempersiapkan diri. Kapan saja Tuhan panggil kita. Kita tidak bisa bilang gini, gue masih muda, masih panjang Bu Heni, siapa bilang? Bukankah banyak anak-anak yang pergi duluan sebelum orang tuanya? Kesedihan yang menurut saya sulit diobati adalah seorang ibu yang sudah tua dan harus menguburkan anaknya sebelum dia meninggal. Kita harus siap kalau suatu hari itu datang. Karena itu bijaksanalah dengan hidup Anda.